asal muasalnya begini, gue suka pakai Kyrie 3, gue suka pakai Kyrie 6. Terus waktu keluar Kyrie 7, gue penasaran. Pertama, gue tertarik sekali sama Kyrie karena dia sangat kolaboratif. Ada banyak banget versi colorway dari sepatu-sepatunya Kyrie gitu. Dan emang orangnya kan unik ya, eklektik gitu. Ingat nggak kemarin dia mau main di Boston Garden, bakar kayak dupa gitu. Emang orangnya tuh unik gitu, ada banyak nuansa artistik, ada banyak kultur yang dia serap, kemudian dia proses dalam dirinya, kemudian dia keluarin lagi sehingga dia kelihatan dari sepatunya dia Kyrie itu yang kolaboratif, banyak desain yang unik, yang menarik gitu. Nah terus gue penasaran kan, gue pengen punya Kyrie 7. Terus waktu gue buka di Nike.com, gue nggak sengaja masuk ke tab mereka Nike by You. Jadi lu tuh bisa custom kan sepatu Nike. Kalau nggak salah dulu namanya Nike ID, zaman dulu banget. Ini sebenarnya udah dari 2000-an awal, 90-an akhir mereka punya fitur kayak gini. Gue nggak pernah nyoba. Terus waktu itu gue coba sendiri bikin ini, tapi warnanya gue nentuin sendiri. Ini tuh lu nggak bisa, maksudnya nggak dijual gitu. Dari begitu banyak varian sepatu Kyrie 7, nggak ada yang kayak gini. Ini kayak gini karena gue pilih sendiri warnanya seperti ini. Jadi gue ininya ya, maksudnya pilihannya untuk ngewarnain tuh sebenarnya tidak banyak. Jadi kalau misalkan bagian upper gitu, ini tuh cuma ada beberapa pilihan warna, nggak bisa lebih dari itu. Terus bagian ininya cuma ada beberapa pilihan warna, bagian dalamnya beberapa pilihan warna, outsole-nya beberapa pilihan warna. Jadi nggak lateralnya, jadi nggak sebebas itu karena tentu terlalu random jatuhnya. Jadi intinya sih Nike bikin beberapa versi dalam beberapa warna, terus mereka assemble di Cina, assemble-nya juga. Jadilah sepatu ini, gue tungguin nih. Ini mungkin dari gue bikin di website Nike sampai akhirnya barangnya nyampe ke gue mungkin sekitar 3 mingguan. Relatif cepat, gue pikir lebih dari 1 bulan, 3 mingguan. Terus tadinya yang gue khawatirin juga karena mungkin dia Nike by You ya, artinya custom, bukan yang emang mereka bentukan pabrik gitu, yang dibentuk massal, diproduksi massal. Hasilnya nggak gitu oke. Setelah gue pakai tadi baru sekali, memang dari sisi fungsi sih oke aja, tapi dalamnya nih langsung rusak, lihat nih. Langsung hilang loh. Yang ini juga sama, dalamnya langsung hilang. Tapi secara keseluruhan yang gue harapkan dari sebuah Kyrie ada di sepatu ini. Gue tuh suka banget Kyrie karena pertama gue suka mid top. Gue selalu bilang di video gue tentang sepatu, gue senang mid top, pas sama gue. Kalau gue mau ngomong gaya bermain gue, tapi gue juga nggak tahu gaya bermain gue seperti apa. Tapi gue kalau pakai high top cedera, pakai low top cedera ankle, aneh deh. Terus sepatunya Kyrie itu cenderung enteng, apalagi dibandingin sama LeBron, cenderung enteng. Terus udah gitu ada sesuatu dari bagaimana sepatu ini didesainnya secara struktur yang membantu lebih bebas untuk bergerak. Gue curiga ada di bagian sininya memang, karena gue ambil contoh sepatu LeBron, berapa tuh gue punya tuh, LeBron 18 ya. Itu kalau diajak gerak yang lebih dinamis tuh agak susah dan agak berat. Nggak tahu deh ini perasaan gue doang atau yang lainnya pakai LeBron 18 juga ngerasain hal yang sama. Tapi ini untuk manuver enak, walaupun ya traction yang ada di belakangnya untuk outdoor berdebu kayak gini nggak terlalu. Nanti gue coba di lapangan hardwood gitu. Tapi Kyrie 6 gue pakai di lapangan ini baik-baik aja. Ini tadi agak-agak ngesot-ngesot gitu, rada-rada nggak ngegrip gitu. Gue nggak tahu ya, kalau kita perhatiin tuh Kyrie tuh nggak pernah ada desain khusus di bagian outsole-nya yang dalam narasi desainnya itu didesain secara tertentu untuk traction gitu. Kayak misalkan LeBron tuh selalu dibagi itu ini dan ininya dibagi dua karena membantu untuk pivot di bagian apa. Kelihatan tuh dari bahasa desainnya, oh ini untuk ini ketika mendarat, ini untuk ketika dia jinjit dan pivot.
kelihatan dari bahasa desainnya. Nah ini nggak ada bahasa desainnya kecuali urusan estetis gitu. Makanya mungkin jadi agak terkendala ketika harus bermanuver, sementara orang kan diharapkannya kan kalau pakai Nike-nya Kyrie kan manuver terus ya, tapi terus terang rada-rada licin kalau di gua. Nanti gue coba lagi beberapa kali. Tapi yang gue suka fitnya pas banget, dipakai dibawa lari langsung enak. Kendala gue cuman satu, dan itu sama seperti kendala gue waktu di Kyrie 6. Itu gue ngerasa longgar di sininya nih. Mungkin karena gue kebiasaan pakai LeBron ya. LeBron gue tuh yang LeBron Soldier berapa 12 ya, yang pink. Itu tuh enak banget di sini, ngunci banget. Tapi sekarang pun udah mulai longgar. Tapi pada zaman-zaman setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama gue pakai tuh enak banget di sininya tuh. Enak banget, fit gitu kayak pakai kaos kaki. Sisanya secara performance ya sebagaimanapun lu berharap dari sebuah sepatu basket, ngasih support yang cukup baik. Secara dia kan bilangnya pakai Nike Zoom Turbo. Secara cushioning untuk lompat biasa aja menurut gua. Enakan LeBron 14 Soldier gua dan enakan LeBron 16 gua menurut gua ya. Karena kan LeBron waktu itu pernah bilang, dia request sama Nike, pokoknya gue butuh banyak bantalan untuk kaki gue, sebanyak-banyaknya bantalan. Dan waktu itu pernah dibahas juga di sebuah video ada di YouTube, bagaimana LeBron itu tahu badannya udah nggak bisa dipakai hajar optimal, kemungkinan cederanya besar, jadi dia butuh banyak bantalan di sepatunya, dan dia milih-milih kalau dia mau gerak, dia milih-milih, nggak sehajar sebelumnya. Nah itu menggambarkan betapa emang badannya gede. Bayangin mainnya sekarang tingginya kan dia ngakunya 69, waktu mulai masuk Lakers biasanya 68. Badan segede gitu, lompatnya segede gitu, kalau lagi chase down block seperti itu, kalau lagi nombok seperti itu, capek sendiri ngeliatnya. Jadi ya pada dasarnya intinya sepatunya LeBron tuh lebih punya support bantalan, di cushioningnya lebih baik daripada yang di sini. Apalagi Kyrie 3 tuh kayaknya tipis banget. Sekali lagi nggak tahu perasaan gue doang atau emang lu ngerasain hal yang sama ya, tapi Kyrie 3 tuh kayaknya tipis banget, kayak dari sepatu ke lantai itu kayaknya tipis banget gitu, kayak nggak ada pelindung gitu. Tapi secara keseluruhan ini adalah Nike satu-satunya di dunia yang gue desain sendiri, apa cuma satu. Jadi menyenangkan dari 5-4. Deepo Shira? Hmm? Deepo Shira? The D and the S? Yeah. Absolutely, Deepo Shira. Dedicated for you and Shira.